kita masih berbicara soal Garuda Calling nih, Saf, kemarin kau sudah sedikit mencoret-coret ya. Kira-kira siapa aja yang dipanggil nih pemain-pemain timnas Indonesia? Biasanya kan ada 26 sampai 27 pemain lah ini. Mungkin aku tampilkan ya pemanggilan pemain terakhir nih, Saf, kalau kelihatan di situ ya coba. Itu eh, ya ini kan kita sangat, aku bilang hampir pasti akan diperkuat tiga pemain baru ya. Tiga pemain baru itu Joel Pesci tadi sudah disinggung, Dean James dan Emil ya. Ya kira dari pemain terakhir kan kita udah tahu di situ memang nggak ada Mes Hilgers cedera dan segala macamnya. Menurutmu siapa yang tersingkir nih, Saf? Di Dean James akan masuk menyingkirkan siapa nih, Saf? Kan di back kiri kemarin ada Yance Sayuri, ada Pratama Arhan, Verdong nih, Saf. Kira-kira siapa yang tersingkir? Kemudian Joe Pelupesi akan menyingkirkan siapa nih? Di tengah ini kan kemarin ada Nathan, Tom Haye, siapa lagi ya? Ya itu pemain tengah cuman itu ya. Marcelino itu. Kira-kira siapa, Saf, yang tersingkir? Oh, tambah Oleh juga ya? Tambah Oleh. Iya, kalau membicarakan tentang back kiri, lagi-lagi kayak aku bilang tadi, ini kan yang paling banyak komposisi melimpah menurutku ya. Nah, jadi aku harap untuk Coach Kluivert bisa memanggil pemain-pemain yang aktif berkiprah di level tertinggi begitu. Kalau menurut prediksiku, Arhan akan dicoret. Nah, jadi yang mengisi posisi back kiri itu dipanggil adalah James Patinama, Verdong, dan Nathan Chu. Oke. Walaupun Nathan Chu juga bisa sebagai gelandang, nah begitu. Nah, tapi kalau misalnya membicarakan tentang menit bermain ya mohon maaf Nathan Chu dicoret begitu. Jadi menyisakan 3 doang gitu ya. Kalau mau membicarakan tentang menit bermain lagi, ya Ido Febriansah pun di Persib juga ini andalan begitu ya. Tapi kan lagi-lagi membicarakan tentang level tertinggi ya. Mohon maaf, Edo Febriansah hanya bermain di klub Indonesia begitu. Jadi kalau yang layak, betul-betul layak menurutku adalah 3 itu tadi. Nah, lalu kalau membicarakan tentang gelandang, lagi-lagi mohon maaf, Nathan Chu misalnya gelandang bisa dicoret. Nah, bukan karena dia buruk atau apapun, dia bagus sebenarnya. Tapi dari menit bermain di klub utama kan ya kita tahu sendiri. Lalu dia hanya berkiprah di klub junior U21 Swansea City. Misalnya ada Joe Pelupesi, ya mungkin Iver Jenner, lalu Kambuaya, Haye, dan ya 4 itulah, Joe Pelupesi, Kambuaya, Jenner, Haye begitu. Kalau gelandang tengah ya. Nah, karena kan bagaimana? Gelandang ini kan minim menurutku ya. Misalnya kalau mau dipanggil lagi, mungkinkah hanya ingin backup begitu ya, untuk backup doang ya, entah dimainkan atau enggak. Hanif Sebandi pun bisa begitu kan, seperti Persija. Karena kan Hanif Sebandi ini cukup banyak menit bermainnya dan statistiknya pun cukup bagus kalau misalnya memenuhi kriteria Kluivert begitu. Atau mungkin ada Adam Ali Setiano gitu di Persib kan, atau bahkan mungkin Dewangga di PSIS bisa jadi kan, kita tidak tahu juga. Intinya ya menurutku ini 4 pemain yang tadi itu berpeluang besar di bawah. Lalu kalau misalnya membicarakan tentang fullback dan gelandang ini kan sudah biasa ya. Kalau membicarakan tentang kiper, Audero kan dah ada begitu. Oke, yang di terakhir kemarin kan ada Martin Paes, Syahrul Trisna, dan Nadeo kan. Nah, yang terakhir itu Hernando masuk. Timnas Arab Saudi. Yang terakhir, Hernando kan cedera dia. Jadi Syahrul Trisna. Hernando cedera. Benar-benar. Ya.
Karena sebelumnya kan Hernando Riyandi. terus ya. Oh iya, iya Riyandi, bukan Syahrul Riyandi. Trisno. Riyandi. Lalu kalau misalnya dua kiper itu kan yang dipastikan ya Paes dan Audero begitu. Nah, kalau misalnya membicarakan tentang statistik musim ini ya, aku prediksi Nadeo akan kembali. Nah, Setuju, setuju, jadi setuju. ya kayak yang kemarin prediksi kan, membicarakan menit bermain. Oh, Andri Tani Ardiasa pun bisa, kata netizen-netizen kan begitu. Tapi ini kalau Andri Tani menurutku pribadi setuju saja, karena kan dia pemain senior, pernah beberapa kali dipercayakan sebagai kiper utama di timnas Indonesia. Tapi mohon maaf karena Andri Tani kan performanya sudah mulai berkurang. Di musim ini pun juga beberapa kali kebobolan dengan hal konyol. Bahkan waktu lawan Persib kemarin yang seri 2-2 pun tendangan jarak jauh di Kuipers tidak bisa ditangkisnya begitu kan. Padahal masa prime-nya itu hal mudah bagi dia begitu. Hernando kemarin waktu lawan Persib bagus. Aku apresiasi performanya bagus begitu. Nah, kalau membicarakan tentang kiper, salah satu di antara Hernando atau Nadeo akan dipanggil. Nah, jadi kalau gini ya, kemarin kan juga ada yang memprediksi kalau Dean James ini bisa diproyeksikan sebagai winger. Nah, misalnya ini dimajukan sebagai winger, otomatis kan dia daftar namanya dimasukkan ke penyerang toh. Nah, jadi misalnya ada bek kiri yang salah satunya menurut Kluivert bagus, bolehlah isi sedikit Nathan Chu, oke dipanggil. Aku lebih memilih Nathan Chu daripada Edo, meskipun aku Persib ya gitu. Nathan Chu ini main di Eropa. Nah, di Eropa lalu ini sudah sudah dipercaya oleh Sintayong terus waktu ya tahun lalu entah di U23 atau senior begitu. Secara pengalaman kan Nathan Chu meskipun usia sudah 24 tahun tapi aku bilang lebih layak daripada bek kiri lainnya begitu. Termasuk Yance Sayuri, mohon maaf karena kan Denny juga kadang-kadang kaki kaca gitu ya. Lalu waktu performa bagus pun dicadangkan Sinteyong waktu lawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Nah, aku harap dengan adanya Dean James ini bisa memberikan kesempatan pemain-pemain lainnya untuk bisa dipanggil lagi begitu, multifungsi. Kita kan nggak tahu ya nanti apa yang terjadi, mungkin pakai formasi 3-4-3 atau 3-4-1-2 ya. Kalau misalnya begitu, mungkinkah Jui Pelupesi bisa menjadi bek tengah begitu kan? Kita nggak tahu, jadi mungkin duet gelandang itu ada Jenner dan Haye. Nah, pokoknya 3 pemain baru yang datang ini menurutku ya memberikan dampak positif dan opsi melimpah terhadap timnas Indonesia. Nah, kalau misalnya striker oleh Romeni kan, kita kan lagi-lagi membicarakan tentang pemain-pemain baru. Oleh Romeni adalah yang pertama untuk timnas senior, sumpah WNI. Nah, kalau misalnya untuk backup Romeni, aku sih ya prediksi ya, kalau tidak Sananta, mungkin dipanggil lagi ini ya, Stefano Lillipali. Sebenarnya ada satu nama pemain lokal tuh Septian Bagaskara, kalau nggak salah dia 6 atau 7 gol dari Dewa United itu nomor 9 ya, pemain lokal nomor 9 tersubur sekarang. Tapi gimana Slav menurutmu tuh Septian Bagaskara? Belum punya caps atau Malik Rizaldi? Di antara pemain-pemain klub ini ya, klub domestik ini, entah itu Stefano Lillipali atau Septian Bagaskara, Malik Rizaldi, Esra Walian yang cedera katanya sekarang kan, ataupun bahkan Septian David Maulana, kita nggak tahu kan. Nah, di antara salah satu mereka berlima ini menurutku lebih layak ini sih Septian Bagaskara sih, menurutku. Kalau Stefano Lillipali ini boleh juga dipanggil karena gini ya, di antara penyerang-penyerang yang dipanggil Sinteyong kemarin, itu kan mungkin menurut prediksiku, Struijk dan Witan Sulaiman, mohon maaf, kayaknya
tidak dipanggil begitu. Jadi kan untuk mengisi slot dua pemain ini antara Stefano Lillipali ataupun Edan Septian Bagaskara. Nah, untuk menggantikan mereka berdua itu. Lalu kalau membicarakan tentang Ramadan Sananta, dia menit bermain dan jumlah penampilan dengan Persis pun banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan Septian Bagaskara, ya mohon maaf, Septian Bagaskara lebih baik di musim ini. Nah, dia belum punya caps, tapi waktu kapan 2018 atau 19 kan dia pernah bermain di timnas Indonesia U23. Jadi lagi-lagi kita kan kembali ke apa yang Kluivert bilang kemarin. Menit bermain, performa pun harus diutamakan. Mohon maaf, Sananta kayaknya masih kalah dengan Septian Bagaskara. Jadi menurut prediksiku ini, kalau penyerang-penyerang ditambah dengan Ole Romeni, itu ada Stefano Lillipali, lalu Ragnar, Septian Bagaskara, lalu mungkinkah Malik Rizaldi juga bisa, dan Egy Maulana Fikri tentunya, yang bisa multifungsi ya, gelandang serang juga bisa, winger pun bisa. Nah, di antara banyak-banyaknya penyerang bagus yang menjelang membela timnas Indonesia, di antara 5 inilah menurutku yang akan dipanggil. Jadi ya Romeni, Stefano, Septian Bagaskara, Ragnar Oratmangun, dan Egy Maulana. Iya ya, itu mungkin prediksi untuk pemanggilan pemain, tapi yang jelas aku tadi kepikiran bahwa ini timnas kita memang benar-benar sudah level up ya. Bagaimana kiper ketiga saja itu persaingannya luar biasa. Mungkin dua kiper pertama dan kedua ini memang sudah mutlak ya posisinya. Masalah yang bermain siapa, aku rasa nggak ada masalah. Martin Pas dan Emil ini bahkan setara ya. Jadi aku rasa siapapun yang main, aku nggak akan protes asal performanya bagus gitu. Tapi begitu juga di kiri, Dean James dan Calvin Verdong ini ya sama lah, aku bilang bukan 11-12, ini 50-50, sama-sama kuatnya sama. Cuman mungkin secara atribut, secara usia juga Dean James punya jenjang usia yang lebih muda, nanti mungkin bisa membela timnas Indonesia lebih panjang lah ketimbang Calvin Verdong. Dan soal striker ya, striker Ole pasti dipanggil. Ramadan Sananta aku bilang akan dipanggil lagi. Ini kan biasanya kalau Sintayong ya, Raya Sintayong biasanya striker nomor 9 itu kalau nggak panggil membawa 3 atau 4 pemain nih kan. Terakhir nih itu ada Rafael, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Aku bilang Hoki akan out karena dia di PSS Sleman pun sudah hampir kehilangan menit main ya. Dia praktis tidak pernah jadi starter, selalu masuk di babak kedua. Kemudian Ramadan Sananta ini memang meskipun Persis Solo ya sedang berusaha untuk keluar dari jalur degradasi Liga 1, tapi performnya juga cukup oke. Jadi kalau memilih 4 striker ya, mungkin 5 ya, dengan ya Ragnar itu kan bisa dibilang striker tapi juga winger ya. Kalau milih 5 yaitu Ragnar, Rafael, Ole Romeni, Ramadan Sananta, dan nah satu lagi ini antara Malik atau Septian. Tapi aku setuju kasihlah Septian kesempatan untuk dipanggil. Meskipun nanti dia nggak main, tapi kan dia akan berlatih ya bersama rekan-rekannya, bersama Kluivert juga yang ya kita tahu legenda, seorang striker luar biasa, pasti akan dilatih bagaimana dia menjadi seorang striker yang hebat. Tapi ini sebenarnya permasalahan itu sih, permasalahan dari pemain lokal kita ya, pemain Indonesia di Liga 1. Aku lihat beberapa tahun terakhir selalu kita bilang kita punya striker potensial, di Mas Derajat dulu. Akhirnya ya angin-anginan turun lagi, atau Dendy Sulistiawan turun lagi. Malik Rizaldi kurang konsisten lagi, sayang-sayang. Sekarang muncul Septian Bagaskara. Ini adalah kesulitan mencari striker yang benar-benar bisa perform di tiap musimnya, itu susah karena ya tadi mungkin ada faktor striker asing yang
cukup banyak di Liga 1 dan segala macamnya. Tapi nanti mudah-mudahan kita akan melihat hasil yang positif ya di Australia dan Bahrain nanti home ya melawan Bahrain. Ini tiketnya bahkan sudah sold out luar biasa. Kayaknya nggak pada mudik nih pada nonton di GBK besok tanggal 25 itu, padahal bahkan kalau nggak salah H-7 Lebaran, tapi antusiasme luar biasa. Kayaknya menunda mudik dulu untuk menyaksikan timnas Indonesia bermain di kualifikasi Piala Dunia ya. Kalau ya nanti akan kita bahas lah untuk lebih lanjut bagaimana Australia, bahkan Australia ini belum, aku tadi cek juga belum mengumumkan skuadnya, tapi Bahrain kan bahkan udah dihujat tuh Bahrain. Tapi nanti kita akan lihat skuad Indonesia juga skuad dari Australia yang 3 pemainnya kalau nggak salah ya, bahkan 3 dipastikan nggak main dan 4 sisanya diragukan. Itu 3 itu back semua ya, itu Cameron Burgess yang bermain di Ipswich, kemudian Harry Souttar, dan yang satu lagi yang bermain di Serie A, lupa namanya. Nah itu kita akan bahas nanti siapa saja yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert, Coach Dani Lanzat, dan Alex Pastoor. Semoga sebenarnya kembali ya, kita nggak peduli siapapun yang main, asal dia berjersey menggunakan Garuda di dada, pasti akan kita dukung. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kita akan tunggu Garuda Calling seperti apa, dan kita akan preview ya pertandingan melawan Australia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepak bola. Ciao. 6 poin bulan Maret bisa ya. Garuda Calling.